Serangan Israel di jalur Gaza terus terjadi dan semakin brutal. Tercatat hingga kini puluhan ribu orang tewas atas kebiadaban Israel. Untuk memantau situasi terkini dari Gaza, Palestina, kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Fikri, silakan dengan informasi terkini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Ijul, dan juga Mbak Mala. Memang kondisi di Jalur Gaza semakin memburuk, di mana memang pihak Israel intens sekali menyerang masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza, terutama yang ada di Jalur Gaza bagian tengah. Salah satunya ada di kota Nusairot, Al-Maghazi, ataupun di Al-Burj, ataupun di kota Dirbalah itu sendiri, di mana Israel juga melakukan serangan daratnya di kota Dirbalah, dan juga ditambah dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi melalui udara, sehingga banyak korban jiwa yang dikabarkan meninggal. Informasi yang kami dapatkan ada 66 korban meninggal akibat serangan Israel tersebut. Dan dalam 24 jam terakhir, Israel juga melakukan 6 pembantaian, di mana terdapat 36 korban meninggal dan juga 115 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.586, dan korban luka-luka menyentuh angka 83.000 lebih, di mana 74% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan bukan hanya itu saja, Israel juga melakukan penyerangan melalui artileri, tank-tank baja mereka di kota Rafah dan juga di kota Khan Yunis, sehingga banyak warga mengalami luka-luka akibat penyerangan-penyerangan tersebut, ataupun mengalami meninggal akibat serangan-serangan dari pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan sejumlah rumah sakit, terutama di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa yang ada di kota Dirbalah, Jalur Gaza bagian tengah ini sangat kerepotan. Dan saat ini kondisi rumah sakit pun juga sangat memburuk akibat kekurangan bahan bakar tentunya. Dan kita tahu saat ini juga bantuan-bantuan juga masih sangat sulit, namun dikabarkan ada 180 truk masuk di bulan Juni ini melalui perbatasan Karim Shalom. Namun sekali lagi memang bantuan ini juga masih jauh dari kata cukup untuk menangani krisis-krisis. Selain juga kekurangan bahan bakar, juga rumah sakit juga kekurangan obat-obatan tentunya, dan juga tenaga medis, karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa tenaga medis juga seringkali menjadi target sasaran Israel. Bahkan para jurnalis yang sedang meliput di lokasi-lokasi pemboman ataupun di tempat-tempat lainnya pun sering sekali menjadi target. Artinya Israel membabi buta, tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun profesinya ataupun keluarga negaraannya. Bahkan beberapa kali mereka juga membunuh warga asing yang ada di Jalur Gaza. Fikri, Anda mengatakan untuk pasokan BBM ini semakin menipis. Bagaimana dengan ketersediaan listrik dan juga penerangan di sana, Fikri? Ya, seperti seperti Mas Ijo lihat di layar kaca juga, memang di tempat sekolah kami juga memang saat ini kondisi listriknya juga sangat buruk, karena sekolahan ini juga aliran listriknya mendapatkan dari aliran rumah sakit Eropa. Dan sedangkan rumah sakit Eropa pun kondisinya juga sama seperti itu, bahan bakar yang sangat-sangat diperlukan saat ini untuk mengoperasionalkan sejumlah rumah sakit yang ada di Jalur Gaza. Bukan hanya saja di kota Dirbalah, namun di kota Khan Yunis itu ada rumah sakit Eropa juga kekurangan bahan bakar, dan juga rumah sakit lainnya. Namun ada kabar baik memang yang bisa kita sampaikan, bahwa
sekali lagi rumah sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza juga sudah mulai dibuka kembali dengan kapasitas yang walaupun kapasitasnya masih sedikit, dan juga rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara dan juga rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara itu sudah mulai kembali beroperasi, dan sebelumnya memang mengalami pengepungan atau penyerangan terhadap rumah sakit tersebut dari pihak Zionis Israel, sehingga terpaksa harus tutup dan juga banyak warga melakukan evakuasi dari daerah sana. Namun informasi resminya dari Kemenkes Palestina ataupun dari situs atau Facebook rumah sakit tersebut menyatakan bahwa rumah sakit kembali beroperasi, dan dalam jangka waktu dekat rumah sakit tersebut akan mulai beroperasi sedikit demi sedikit untuk menangani korban-korban yang ada di sana, terutama di jalur Gaza bagian utara. Ya, Fikri, saat ini apakah Israel memusatkan serangannya di Rafah, di kamp-kamp pengungsian, atau ke seluruh wilayah Gaza? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa bukan hanya saja di kota Rafah ataupun di kota Khan Yunis, tapi Israel melakukan penyerangan terhadap sejumlah kota yang ada di kota Deir Bala, salah satunya kota Nusairot, kota Al-Maghazi ataupun kota Al-Burj yang ada di jalur Gaza bagian tengah, sehingga saat ini memang Israel memfokuskan penyerangan di kota Deir Bala tersebut yang ada di jalur Gaza bagian tengah, sehingga banyak korban yang dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa, sehingga tentunya rumah sakit tersebut kewalahan menangani sejumlah korban-korban yang ada di sana, dan tidak ada tempat yang aman bagi warga Gaza. Mereka mengungsi ke rumah sakit, mereka mengungsi ke sekolahan PBB ataupun tenda-tenda pengungsian UNRWA, ataupun mereka mengungsi ke sanak saudara mereka yang ada di sana. Namun Israel tidak mempedulikan apapun, mereka membom apapun yang mereka inginkan, dan juga mereka juga melakukan penyerbuan di kota tersebut. Fikri, apakah upaya gencatan senjata ini kembali disuarakan, Fikri, dari sana? Ya, informasi yang kami dapatkan mengenai upaya gencatan senjata memang antara kedua belah pihak sepertinya masih terus dilanjutkan. Namun dari kedua belah pihak juga mengklaim bahwa dari pihak Israel mereka masih akan terus melakukan penyerangan untuk menumpaskan Hamas, sementara Hamas juga mengklaim bahwa tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata sebelum Israel benar-benar menyetujui proposal gencatan senjata permanen ataupun menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza, sehingga memang kalau kita bisa lihat dari berita-berita lokal bahwa memang gencatan senjata atau perundingan gencatan senjata ini lumayan cukup rumit, ya, antara kedua belah pihak, di mana antara salah satu dari mereka mengklaim untuk menghentikan senjata ataupun menyerang terus, dan sampai saat ini masih terus diusahakan mengenai perundingan gencatan senjata. Ya, kita hanya berdoa semoga gencatan senjata benar-benar terjadi, dan semoga gencatan senjata ini permanen, bukan hanya bersifat sementara, sehingga perang ini benar-benar selesai, karena perang ini sudah memasuki hari ke-243 ataupun 9 bulan lamanya Israel melakukan pembantaian atau melakukan genosida yang dilakukan oleh mereka terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri atas informasi Anda langsung dari Gaza, Palestina. Kita berharap pasokan listrik di sana kembali normal dan jaga kondisi Anda. Assalamualaikum, Fikri.